Oke, baik teman-teman, bertemu kembali di video tutorial seri yang kedua, yaitu bagaimana cara mengupload artikel kepada OJS ya, atau artikel yang sudah online. Nah, setelah kita mendaftarkan akun kita di salah satu jurnal, sekarang kita akan memasukkan jurnal kita atau mengupload jurnal kita ke OJS tersebut. Oke, langsung saja kita masuk dalam hal ini. Oke, kita pilih jurnal yang sudah kita daftar atau di tempat kita akan mengirimkan artikel kita. Nah, di sini di video pertama saya telah jelaskan bagaimana cara meregister untuk menjadi seorang penulis di salah satu jurnal. Nah, di sini sudah aktif. Oke, sekarang kita bagaimana cara mengupload artikel yang akan kita terbitkan. Oke, di sini dia sebagai user atau author, kita pilih my journal. Nah, teman-teman diperhadapkan di sini ada author, ya. Teman-teman akan diperhadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, untuk mengupload artikel kita, perhatikan di sini ada new submission. Oke. Setelah di new submission, teman-teman akan diperhadapkan dengan 5 langkah yang harus teman-teman lalui ya, yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama dari step ini, submission checklist ini merupakan aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh jurnal ini ya, yang dalam hal ini jurnal Didaksih. Nah, teman-teman wajib mematuhi 6 peraturan yang disediakan oleh jurnal Didaksih. Jika teman-teman sudah membaca dan memahami, silahkan centang. Nah, setelah itu di sini enter text comments for the editor. Misalnya boleh teman-teman buat yang terhormat pengelola jurnal ya. Semoga artikel ini segera diproses dan diterbitkan. Oke, setelah itu save and continue. Oke, setelah itu kita masuk kepada langkah kedua atau step 2, yaitu mengupload artikel. Oke, di sini ada aturan dan peraturannya. Kita pilih langsung di browse. Nah, kita siapkan artikel di mana dan kita harus ingat di mana kita letakkan artikel kita. Oke, dalam hal ini saya pilih salah satu contoh, open, kemudian kita upload. Oke, nah di sini artikel kita sudah masuk. Ini original file name, analisis kebutuhan guru 4, file size-nya ukurannya 21, date uploadnya tanggal 26 bulan Mei. Nah, setelah ini selesai, kita save and continue. Oke. Nah, sekarang ini kita masuk di step ketiga, entering the submissions metadata. Nah, teman-teman, ini authors atau penulis. Nah, perhatikan, apabila ya penulisnya lebih dari satu, maka teman-teman boleh menambahkan di bawah ini ada add author, yaitu untuk menambah penulis kedua, ketiga, dan keempat. Namun karena dalam hal ini artikelnya sebagai contoh hanya satu penulis, berarti kita tidak perlu menambah. Oke. Nah, kita tulis kembali di sini title and abstract. Nah, misalnya di sini titlenya apa? Ya, title dari tulisan kita tadi. Contohnya saya langsung copy saja di artikel yang kita sudah sediakan tadi. Teman-teman harus ingat di mana artikel teman-teman ya. Oke, di sini analisis kebutuhan guru 4. Nah, contohnya di sini saya, ini hanya contoh ya teman-teman ya. Kita buat
misalnya ini hanya sebagai contoh. Kita kopikan. Oke. Oke, nah setelah ini selesai, kemudian di sini ada daftar pustaka, ya. Boleh kita masukkan daftar pustaka. Kalau daftar pustakanya misalnya ada, kita masukkan ini hanya sebagai contoh. Kemudian kita klik di sini. Nah, sebagai perhatian bagi teman-teman, sebagai pemisah di enter ya, antara yang satu, kedua, ketiga boleh dipisah. Oke, di enter supaya nanti kelihatan rapi. Oke, setelah itu save and continue. Sekarang kita diperhadapkan ke langkah yang keempat, yaitu upload supplementary file. Oke, nah kita pilih browse. Nah, di sini sebagai pelengkap, apakah CV boleh atau bagian-bagian yang belum dimasukkan boleh ya. Misalnya teman-teman mau masukkan CV, silahkan teman-teman masukkan CV. Kalau tidak pun atau kalau sudah semua lengkap boleh, berarti di sini boleh dimasukkan CV atau yang lain yang mendukung artikel kita. Oke, kalau sudah langsung save and continue. Nah, sekarang kita confirmation. Nah, sekarang boleh teman-teman perhatikan bahwasannya artikel teman-teman sudah masuk analisis kebutuhan. Ya, ini judulnya, type-nya submission file, ukuran filenya 21 KB, date upload di sini. Nah, setelah semuanya sudah yakin selesai, sekarang finish submission. Oke, nah teman-teman akan diperhadapkan submission complete. Thank you for interest. Oke, di sini aktif submission, jangan lupa. Ini kita klik aktif submission. Kita akan lihat. Nah, perhatikan di sini sudah masuk artikel kita, yaitu analisis kebutuhan guru PAK dalam menerapkan pembelajaran. Oke, nah di sini statusnya awaiting segment, ya, artinya di sini menunggu diproses, ya. Jadi teman-teman akan menunggu nanti proses editor bagaimana mereka menanggapinya, ya. Setelah mereka proses dan mereka akan mengirimkan kepada reviewer dan mereka akan mengeceknya. Oke, nah to go to step 1 of the 5 step submission. Nah, jadi teman-teman sudah selesai mengupload, tinggal menunggu statusnya nantinya. Oke, sampai di sini. Mungkin kalau ada yang kurang paham, teman-teman boleh berikan komentar. Oke, ini video tutorial yang kedua, bagaimana cara mengupload artikel kita ke dalam JS atau jurnal online. Oke, terima kasih.